Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Karangsong, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Karangsong, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai kepala sekolah dari SDN Negeri 2 Karangsong. Beliau bernama Ibu Hajah Hafsah Sri Mulyasanti SPD. Baiklah, saya akan melakukan wawancara. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Ya, kali ini Bu saya ingin mengadakan wawancara kepada Ibu. Seperti saya sampaikan kemarin, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral. Baik Ibu, saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kami di sini sebagai kepala sekolah SDN 2 Karangsong, apabila terjadi ada dilema, ya biasanya tahu jika ada dilema atau etika saat ada konflik, diantaranya satu, aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa seperti anak terlambat, kemudian anak berkelahi, kemudian terlambat datang sekolah, dan kasus-kasus lainnya. Oh iya Bu ya, berarti selama ini kasus dilema etika yang ada di sekolah itu berbagai macam ya Bu ya. Baik Iya, Ibu. betul, Bu. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami biasanya mengajak beberapa orang yang termasuk stakeholder sekolah, baik dari dalam sekolah, intern sekolah kami, maupun dari misalnya pihak komite untuk mengelola atau berdiskusi mengenai masalah tersebut, dan kami pertimbangkan dari semua sisi masalah dan dampak. Sebelumnya untuk memutuskan masalah tersebut, kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semuanya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah atau untuk mengatasi hal tersebut diantaranya satu, kami kumpulkan semua informasi yang terkait kepada masalah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, pertimbangkan dampak keputusan
tadi atau dampak keputusan dari semua orang, kemudian definisikan hasil keputusan tersebut dan ambil keputusan tersebut dan dianalisis. Kemudian yang terakhir, buat rencana untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut. Begitu Ibu ya, berarti banyak tahapan yang Ibu ambil untuk melakukan keputusan yang nilai kebajikan tersebut. Ya, Betul Bu. Bu, karena mungkin harus mempertimbangkan beberapa hasil keputusan dari beliau itu. Ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami yang paling penting, yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses mengambil keputusan tersebut. Dikomunikasikan dengan jelas dan transparan, dan membuat keputusan itu lebih adil sesuai dengan etika sekolah dan etika kemanusiaan. Baik Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang kita untuk mengambil keputusan itu sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua orang. Iya. Jadi butuh sekali musyawarah, koordinasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya ya Bu ya. Jelas dalam Bu, keputusan. ya karena dalam mengambil keputusan ini perlu kesepakatan bersama. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk melakukan hal tersebut di dalam menyelesaikan kasus tersebut? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kami sebenarnya ya Bu ya tidak membuat jadwal yang paten, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin, sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tanggapan waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi bisa berubah-ubah. Iya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yaitu hasil keputusan tadi, ya hasil musyawarah tadi Bu, kita ambil yang paling tepat dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas, yang sangat membantu. Berkolaborasi dengan pihak misalnya guru atau komite atau stakeholder sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, itu merupakan hal yang sangat bijaksana, dan kemudian apakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Kami atau saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangatlah penting dalam mengambil suatu keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari hasil musyawarah tersebut yang diputuskan bersama-sama. Oh gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas pencerahannya. Kemudian terima kasih juga atas
pemaparan Ibu yang begitu bagus, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan kali ini mempunyai manfaat untuk semua orang. Minta maaf juga jika banyak saya bertanya sama Ibu, mohon dimaafkan. Semoga Ibu selalu sehat dan Amin. selalu bisa menjalankan aktivitas. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ya. lancar semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Karangsong, Kabupaten Indramayu. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara dari tugas modul 3.1 bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Singajaya. Beliau bernama Ibu Ila Jamilah SPD MSI. Baiklah, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Iya, baik Ibu. Sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu Ibu. Atas kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Ibu dalam rangka memenuhi tugas dari CGP, yaitu mewawancarai Ibu tugas modul 3.1. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan pertanyaan. Begini Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana menurut Ibu Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih ya Bu. Kita ini di sekolah seringkali dihadapkan pada beberapa kasus ya, yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, di mana kita sebagai pemimpin harus bisa mengambil suatu keputusan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ya, tapi dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, baik itu yang dihadapinya yang terjadi pada siswa maupun pada guru. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kami biasanya mencari dulu permasalahannya, mencari data dulu gitu ya. Kita inventarisir dulu permasalahan sebenarnya itu apa, sejauh mana berhubungan dengan etika atau rujukan moral yang terjadi pada kasus yang kita hadapi. Kita diskusikan dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, atau bila perlu siswa, misalkan yang melibatkan siswa, kita bicara dengan orang tua juga, kita juga dengan komite, kita cari keputusan terbaik sehingga tidak merugikan salah satu pihak, tapi tetap dapat melaksanakan keputusan dengan benar. Baik Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya, yang pertama kami mengumpulkan dulu data, baik berupa informasi atau fakta-fakta konkret yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian siapa saja yang terlibat, kita kemudian setelah data itu terkumpul, kita inventarisir, kita pilih selektif bagaimana berhubungan dengan etika, moral. Kemudian kita juga bentuk tim untuk menyelesaikan dari kasus tersebut.
berdiskusi, kemudian melibatkan beberapa stakeholder, dan akhirnya kita mengambil suatu keputusan yang tentu saja pada akhirnya ya harus kita ambil keputusan, walaupun mungkin tidak semuanya harus memuaskan semua orang gitu kan. Kalau itu kita ada langkah-langkahnya gitu ya, mengumpulkan fakta atau data, informasi, kemudian kita berdiskusi, melibatkan beberapa pihak, dan kita secara bersama mengambil suatu keputusan. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini seperti yang tadi kami sampaikan, yaitu kami melibatkan beberapa pihak, kemudian berdiskusi, kita melakukan tinjauan secara nilai, moral, etika, pandangan dari para pakar, dan bagaimana kondisi kita, bagaimana pendapat para pihak-pihak yang kita ajak terlibat. Kalau di sekolah biasa kita pihak guru ya, komite, dan juga kalau memungkinkan pihak dari orang tua. Atau kita juga bisa meminta pendapat dari yang lebih baik. Berarti semuanya itu sangat membutuhkan kolaborasi ya Ibu ya. Betul. Kolaborasi untuk memutuskan segala keputusan agar keputusan itu dapat diterima dan bijaksana untuk semuanya ya. Betul. Kita memang harus menjalin kerjasama, menjalin komunikasi yang terbuka, sehingga tidak saling curiga atau tidak ada yang ditutupi, tetapi memang diawali dengan keterbukaan, dengan diskusi dengan berbagai pihak dan pandangan dan berbagai sudut pandang, sehingga ini dari keputusan. Baik, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya ya tentu saja kadang kita bertentangan dengan satu kepentingan apa ini ya. Kita ini misalkan contoh ya, misalkan siswa ini pintar gitu ya, bagus, kalau sekolah juga bisa membuat sekolah kita berprestasi, tapi ada hal-hal yang dia bisa membiarkan merusak juga cita sekolah gitu ya, seperti itu ya. Iya. Nah, bagaimana kita harus juga mengambil keputusan. Jadi tentu saja kita ambil yang terbaik, yang adil, yang tentu saja mungkin salah satu ada yang tidak terpuaskan, dalam arti tidak semua orang bisa terakomodir dengan keputusan itu ya. Jadi ya tantangannya itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi namanya keputusan kalau kita sudah sepakati bersama, kita sudah ambil dengan risiko terkecil ya, dengan risiko terkecil yang kita ambil, yaitu tantangannya ya. Jadi kita ambil sebuah mengambil tantangan, walaupun tidak bisa memuaskan lagi sebenarnya semua pihak. Dari berbagai kasus tersebut, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Kemudian apakah Ibu juga biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau kasus-kasus ini kan sifatnya sewaktu-waktu saja ya, ada karena kasus itu tidak terjadwal karena memang mengikuti apa yang terjadi gitu ya. Kami tidak bisa menjadwalkan menangani kasus-kasus seperti ini karena memang kejadiannya tidak bisa diprediksi gitu. Kapan itu terjadi kasus seperti itu? Jadi kami tidak memiliki jadwal tertentu, namun tentu saja dalam penyelesaiannya kami sangat hati-hati. Kami tidak terburu-buru menyelesaikan saat itu juga, tapi kami perlu waktu untuk mencari informasi, mencari fakta dan data, kemudian berdiskusi dengan beberapa pihak sehingga nanti diambil satu keputusan yang seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya dengan tentu saja
memilih resiko yang paling kecil. Adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jadi dilema etika ini dari pandangannya kita kepada etika dan moral ya, yang ada kejadian pandangan atau pedoman kita, kemudian juga adanya dukungan dari sekolah, dari stakeholder sekolah, guru, komite ataupun orang tua ya, misalkan terjadi kasus dengan adanya kerjasama semua pihak dengan semua pihak, alhamdulillah yang mana ada kasus dapat terselesaikan. Dan kami berusaha untuk selalu membuka komunikasi bagaimana untuk perbaikan kita sebenarnya diambil, pokoknya keputusan yang terbaik lah untuk kita semua. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu ketika ibu mengambil keputusan dilema itu? Sebenarnya apapun masalahnya ya, yang penting perlu adanya suatu komunikasi ya, keterbukaan juga kepedulian ya. Jika ada suatu masalah kita peduli, kemudian kita juga terbuka untuk saling berkomunikasi, mengumpulkan data, fakta, kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan saran dan pendapatnya, sehingga dengan komunikasi yang baik, insya Allah segala masalah akan diselesaikan. Iya, semua apa yang sudah ibu paparkan tadi menjadi sedikit pengetahuan bagi saya untuk kedepannya. Mungkin saya juga sudah mendapat pengetahuan tambahan dari apa yang ibu sampaikan tadi. Semoga bermanfaat Bu bagi kita ya Bu ya, untuk kedepannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang tadi saya sampaikan sudah mengganggu waktu Ibu ya dalam bertugas. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Kalau begitu saya izin pamit dulu Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Karangsong, Kabupaten Indramayu. Hari ini, pada siang kali ini saya sudah berada di SD Negeri Tambak bersama Ibu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Lutfia SPD MSI. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang, selamat datang di sekolah kami, Bu Nur. Iya. Bu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah selalu sehat dan selalu semangat. Semangat ya Bu. Iya. Beraktivitas. Iya, siap. Baiklah Ibu, saya datang ke sini ingin meminta waktu Ibu, ingin mewawancarai dalam rangka tugas saya di calon guru penggerak, yaitu pada modul 3.1. Nah Ibu, saya mulai saja ya mungkin Bu, ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang kami bisa tahu jika ada dilema ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah gitu, pasti itu akan ada efeknya juga di sekolah ya Bu ya. Dan dampaknya tuh pasti ada. Dan ketika ada keputusan yang sulit ya maka harus kita buat
kita harus berhati-hati dan bisa mendiskusikan masalah-masalah yang dialami oleh anak ini dengan beberapa guru yang mungkin insya Allah akan memberikan solusinya. Seperti itu. Iya, iya. Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, kemudian terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang memang yang sama-sama benar atau kasus tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya tentunya biasanya kita ya dengan kepala dingin kita duduk bersama, kemudian membicarakan masalahnya apa yang sedang terjadi gitu kan ya. Kami pertimbangkan berbagai pendapat ya, diskusi musyawarah berbagai pendapat ya. Ya kita kan di Indonesia sistemnya demokrasi ya, kita bisa menghargai pendapat-pendapat mereka, kemudian ada beberapa pendapat yang baik ya kita ya ambil, kemudian dari pengambilan keputusan itu kita harus bisa membuat semua orang merasa puas dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya yang pertama ya kita mencari informasi dulu dari berbagai pihak ya, memang informasi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi dari nilai-nilai yang bertentangan itu seperti apa, kemudian kita membicarakannya dengan duduk bersama, mencari solusi yang adil, kemudian juga kita akan memberikan keputusan dengan merencanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita laksanakan seperti itu. Dari langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan tadi, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ketika kita sudah melibatkan semua pihak, kemudian kita berdiskusi untuk memastikan semua orang itu tahu apa yang terjadi gitu, kemudian kita membuat keputusan dengan adil dan bijaksana dan keterbukaan sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat membantu permasalahan tersebut. Seperti itu. Dari hal-hal tersebut, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tantangannya termasuk menghadapi tekanan ya dari berbagai pihak. Karena kita sendiri ketika kita membuat sebuah keputusan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Artinya orang itu bisa bersependapat dengan kita gitu, apa yang kita lakukan. Ya itu tantangannya, tapi kita selalu membuat keputusan itu ya artinya dari sisi kitanya, dari pihak lainnya itu bisa saling memahami dan bisa diterima dengan baik. Walaupun di awal-awal mungkin tantangannya banyak ya, tetapi kita berusaha dengan bijaksana, dengan adil, dengan keputusan yang memang sangat diperlukan untuk kita sampaikan, ya itu kita lakukan. Seperti itu. Ya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, apakah Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai tantangan, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut, dan apakah Ibu akan langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau menurut saya ketika kita ada terjadi masalah itu harus segera diselesaikan. Tapi kita tidak punya jadwal, misalnya kejadiannya hari ini kemudian nanti kita selesaikan nanti, tidak seperti itu. Tapi misalnya kejadian hari ini kita selesaikan hari ini. Kemudian yang paling penting bagi kami di sekolah kami itu, apabila ada sebuah kejadian-kejadian yang membutuhkan solusi dari masalah tersebut, biasanya setelah kita selesaikan bersama di dalam sebuah ruangan, ya maksudnya musyawarah hanya untuk orang-orang tertentu, kita juga masuk ke dalam pembelajaran. Artinya ketika anak yang melakukan hal tersebut, kita sampaikan ke anak-anak bahwa yang dilakukan ini benar, bahwa yang dilakukan salah. Bila ada permasalahan dengan saling sama anak gitu, anaknya harus diberi pengertian bahwa saling memaafkan, tidak boleh dendam, itu kan itu lebih baik seperti itu. Masuk pembelajaran kalau kita, jadi supaya anak tuh ingat, oh iya apa yang saya lakukan waktu itu memang baik atau buruk ya kita lakukan. Tapi ada juga, oh iya ya apa yang saya lakukan kemarin tuh kok
tidak baik ya menurut ibu guru, berarti ya tidak boleh kita lakukan itu mulai masuk ke pembelajaran. Iya. Baik sekali apa yang Ibu paparkan tadi ya, semua dari rangkaian kasus, kemudian cara penyelesaiannya, tantangannya ya Bu ya. Sekarang adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, kalau yang saya lakukan di sekolah, biar misalnya ada suatu masalah yang harus segera mengambil keputusan, kami punya yang sering itu yang pertama dari beberapa guru ya yang menyampaikan informasi ada masalah, kemudian biasanya awal-awal itu sebelum ke saya itu ada ke guru agama dulu kalau saya mana, setelah dari guru agama kemudian informasi yang disampaikan ke saya, maka kita selesaikan bersama seperti itu. Jadi yang membantu tuh lebih banyak, apalagi kalau misalnya saya tidak ada di tempat, kemudian ada permasalahan, saya bisa langsung memberikan tugas kepada guru agama tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau seandainya ketika sudah berusaha untuk disampaikan oleh guru tersebut, tetapi masih belum ada solusi yang terbaiknya, maka saya akan mengulanginya lagi. Permasalahan itu harus segera diselesaikan dan solusi yang terbaiknya seperti apa. Jadi harus ada kolaborasi ya Bu. Betul. Antara Ibu kepala sekolah dengan guru, iya Bu, sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan. Betul, seperti itu. Iya. Sekarang Bu, saya pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilematika? Iya, kalau menurut saya adalah yang paling penting itu komunikasi. Komunikasi bila permasalahan itu ada di siswa gitu, siswa kan harus bisa menyampaikan ke gurunya misalnya ada masalah apa gitu kan, kemudian gurunya juga menyampaikan ke kami, tidak langsung menghadapi karena belum tentu ketika sebuah masalah langsung dihadapi oleh guru belum tentu bisa menyelesaikannya dengan baik, tetapi dengan adanya komunikasi dari mulai anak-anak, kemudian mungkin barangkali melibatkan orang tua, kita komunikasikan dengan baik, kemudian juga kita perlu agar situasi dan kondisinya tetap kondusif, jangan sampai permasalahan yang berada di sekolah kemudian sampai keluar gitu, tapi langsung selesaikan. Kita memberikan keputusannya disesuaikan dengan apa yang menjadi masalah pada saat itu. Kalau menurut saya, jadi yang paling penting adalah komunikasi, kemudian pemberian keputusannya tidak memihak salah satu, tapi misalnya ada sebuah permasalahan dari berbagai pihak, kita sampaikan kedua-duanya, jangan kita memihak salah satunya, tapi semuanya kita selesaikan dengan adil dan bijaksana. Itu yang pernah kami lakukan seperti itu. Iya, ya Allah, Ibu, pengambilan keputusan Ibu sangat bijaksana sekali ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas pencerahannya untuk saya terutama. Sama-sama belajar. Iya, terima kasih juga untuk waktunya untuk Iya, ngobrol siap. bersama saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan mendapatkan hasil ya Bu. Ini dan bermanfaat. Iya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu datang ke sini. Nah, mungkin itu saja Bu. Semoga Ibu selalu sehat, Amin, ya, ya Rabbal Alamin. selalu bisa menjalankan aktivitas. Iya, Terima siap. kasih ya Ibu. Saya mungkin mau permisi. Ya, terima kasih juga Iya. atas kedatangannya ke sekolah kami. Karena ada pepatah mengatakan tamu itu adalah raja. Iya. Ya, tamu itu adalah seseorang yang bisa memberikan rezeki dan manfaat untuk kita Amin. semua. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Nur di sini juga insya Allah bermanfaat untuk kami, untuk saya secara pribadi. Kemudian juga mungkin Ibu Nur juga bisa mengambil manfaatnya. Iya. Supaya kita sama-sama ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.